dari yang sudah terbentuk koalisi ini sama-sama sepakat mengusung Kanjeng Gusti Bre Mangkunegoro 10 untuk menjadi AD1. Dan saya menghormati apapun keputusan dari koalisi, menghormati semua keputusan dari pimpinan parpol. Jadi kalau memang saya masih dianggap dan layak mendampingi Kanjeng Gusti Bre, matur nuwun. Saya sudah melewati itu bertahun-tahun ya. Jadi kalau khusus untuk Pilwalkot ini kalau masih ada yang mengangkat isu gender nggak ngaruh ke saya. Nggak ngaruh ya. Karena saya mau fokus pada apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi program saya untuk pembangunan Solo. Begitu. Jenengan ini tersesat atau disesatkan atau sengaja menyesatkan diri ke dunia politik itu? Kontestasi Pilkada Kota Solo menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti, apalagi dengan hadirnya tokoh-tokoh yang baru, bahkan sangat-sangat baru di dunia politik. Salah satunya adalah tamu saya hari ini yang sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Beliau adalah Mbak Astrid Widayani. Selamat siang Mbak Astrid. Selamat siang Mas Heru. Matur suwun sekali sudah berkenan hadir di studio Rasan-Rasan di tengah kesibukan panjenengan yang mungkin luar biasa sibuk sekali akhir-akhir hari ini. Alhamdulillah, matur nuwun sudah diundang. Siap, terima kasih. Sehat-sehat mawon? Sehat dan harus selalu semangat Mas. Karena perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang, tidak hanya hari ini yang dikejar tetapi ada hari-hari berikutnya yang mesti dijalani. Oke. Mbak Astrid, ngapunten. Panjenengan akhir-akhir ini namanya cukup lantang dan terdengar sangat sudah akrab di telinga publik yang ada di Solo bahwa panjenengan akan menjadi salah satu kontestan Pilwalkot Kota Solo 2024. Ini ceritanya seperti apa? Kan panjenengan ini dari dunia akademisi, tahu-tahu masuk di dunia politik. Ngapunten, kalau bahasa saya jenengan ini tersesat atau disesatkan atau sengaja menyesatkan diri ke dunia politik itu? Iya. Kalau berbicara tadi ya perjalanan masih jauh itu kan kita hidup di dunia itu dalam hal ini hanya menjalani jalan yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan kan gitu. Kalau tersesat itu kan berarti ada semacam tanda-tanda yang harus kita ikuti arah petunjuknya kemana, tapi kita tidak mengabaikan. Jadi kita tidak melihat itu dan mengabaikan itu. Tapi kalau saya sebaliknya Mas, kalau saya justru melihat banyak tanda, sinyal dari kehidupan gitu ya, dalam bentuk dukungan, dalam bentuk harapan dari masyarakat. Dan saya lihat yang selama ini saya jalankan di pendidikan akhirnya meluas lagi di berbagai bidang, di berbagai sektor, termasuk di pariwisata, kemudian ekonomi kreatif dan lain sebagainya, termasuk digitalisasi. Akhirnya nggak tersesat, akhirnya menemukan jalan bahwa yang menjadi tujuan utama saya adalah pengabdian kepada masyarakat. Betul. Jalurnya memang kalau pengabdian memang di satu sisi untuk akademisi bisa, kalau di jalur politik memang harusnya lewat itu ya. Betul, karena kalau di pendidikan tinggi memang kita menjalankan 3 tridharma perguruan tinggi, yaitu di pendidikan, pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Nah, kebetulan Mbak Astrid ini paling banyak porsinya di pengabdian masyarakat. Karena kami pada waktu menjadi rektor tidak hanya menjalankan peran atau fungsinya sebagai pemimpin di lembaga saja, tetapi banyak juga UNSA maupun saya secara pribadi ini berkontribusi langsung untuk menyelesaikan problem di masyarakat. Oh, jadi langsung turun meskipun ada di Ngapunten di perguruan tinggi tetap juga berbaur dengan masyarakat. Iya, kebetulan momentumnya dilantik tahun 2023 setelah 7 tahun lebih menjadi ketua yayasan yang hanya menjadi sutradara di belakang layar. Akhirnya sekarang menjadi aktornya. Aktor jadi utama UNSA. Beliau ini adalah aktor utama. Kemudian kemana-mana karena menjadi pejabat publik ya harus dikenal. Nah, ketika dikenal momentumnya masuklah ke Pilpres dan Pileg. Jadi sudah sudah memang kebetulan momentumnya pemilu,
ada pilkada serentak juga. Saya menjadi bagian dari masyarakat Solo yang tentunya semangat untuk ikut memajukan kota Solo, makanya nggak tersesat. Tidak tersesat, tapi menjalani ini semua apa adanya. Nek basa Jawane banyu mili ning ora keli. Banyu mili yang ora keli itu poinnya. Ngapunten, Nggih. Berarti panjenengan memang sudah sangat paham sekali terkait dengan lika-liku. Ngapunten, ini berbeda sekali. Dunia akademisi, dunia pendidikan dan perguruan tinggi dengan jalur politik itu sangat berbeda. Nanti ada oposisi sebenarnya yang melatar belakangi panjenengan bisa terjun di dunia politik ini. Loh, sudah nyaman loh, jadi rektor loh ya. Sudah jadi rektor. Ada banyak sudah bisnis dikenal juga yang saya ini kembangkan ya di Solo. Kenapa harus tertarik untuk terjun di dunia politik? Tadi satu kata kunci memang di pengabdian. Pengabdian, pelayanan masyarakat yang lebih luas. Tetapi secara konkret memang Solo ini di dalam posisi yang membutuhkan pemimpin yang bisa memenuhi standar tongkat estafet pemimpin sebelumnya yang lumayan tinggi benchmarknya, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka dengan perkembangannya yang luar biasa, kemudian pembangunan di mana itu juga sudah bisa kita lihat ya prioritas pembangunannya beliau gitu. Jadi saya membayangkan saya hanya menonton kok nggak bisa gitu. Jadi memang ada panggilan hati untuk saya kalau di pesan pertama di media, baliho dan mana-mana itu kan, bolehkah saya yang melanjutkan? Itu kan sebuah pertanyaan sebenarnya, bukan keinginan. Nah, ketika respon dari masyarakat, dari berbagai elemen ini positif, maka saya melanjutkan. Karena banyu mili tadi, Mas. Banyu mili mengalir saja, tapi tidak sampai hanyut. Tidak, karena harus punya prinsip, di mana tidak Kelly tadi ya, mili tapi orang Kelly itu maksud saya adalah ada koridor-koridor yang menjadi prinsip seorang Astrid Widayani juga, di mana itu nanti kemanapun saya melangkah itu tentunya saya harus bisa menaungi dari semua aspirasi masyarakat sampai dengan apa yang menjadi ideologi masing-masing parpol yang mengusung. Berarti sudah siap sekali misalkan hari ini panjenengan terjun di dunia politik, konsekuensi logis mungkin yang akan diterima karena kan berbeda nanti. Itu sudah sangat berbeda. Siap ya. Kalau dulu itu kita turun ke bawah ke masyarakat untuk penelitian pengabdian, banyak yang bilang matur nuwun Mbak Astrid sudah dibantu. Kalau sekarang ini ada maksud apa ya? Sudah berbeda tonnya. Sudah berbeda. Padahal yang saya lakukan sama. Jadi masyarakat pun juga sebenarnya sudah tidak awam dengan panjenengan, meskipun sebelumnya memang fokus di dunia pendidikan. Ketika hari ini sudah mencoba melangkahkan di dunia politik, sudah nggak awam lagi dengan panjenengan. Karena sudah sering berbaur. Saya sudah 15 tahun lebih ya berkecimpung di dunia pendidikan sebagai akademisi dan pengusaha. Jadi kalau di Solo mungkin yang pernah berinteraksi dengan saya itu juga sudah tidak asing. Ya hanya yang belum kenal saja, yang mereka melihat saya dari sisi figur, dari sisi politik yang memiliki kepentingan tertentu, tetapi sesungguhnya tidak. Jadi memang saya hanya melanjutkan kebermanfaatan yang lebih luas. Ingin mengabdi secara lebih luas lagi ketika di dunia pendidikan mungkin dalam tanda kutip sempit. Kalau yang mungkin nanti sudah ada di Solo berbeda lagi sih. Lebih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk kemajuan Solo dan rakyatnya. Oke, matur suwun. Mbak Astrid, ngapunten. Kalau hari ini yang memang panjenengan ingin perjuangkan ketika nanti mendapatkan amanah, kita berandai-andai ketika nanti mendapatkan amanah, apa sih Mbak? Apakah karena memang Solo ini setahu saya belum pernah ada pemimpin perempuan ya? Belum. Ya ini apa Solo memang butuh sentuhan dari pemimpin perempuan. Jadi dua faktor ya sebenarnya yang kebetulan saya miliki. Qadarullahnya memang baru kali ini bisa saya perkenalkan ke masyarakat, tidak hanya dari sisi gender perempuan, pemimpin perempuan, tapi juga dari akademisi, Mas. Jadi dua faktor ini yang menjadi kombinasi unik yang Mbak Astrid tawarkan juga untuk masyarakat, di mana pemimpin perempuan itu kan sebenarnya bukan masalah laki-laki atau perempuannya, tetapi adalah prioritas bagaimana cara menangani problematika atau isu yang ada di masyarakat saat ini, yang notabene banyak mengangkat isu-isu sosial. Ketika kita berbicara, kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Kita ingin meratakan yang namanya akses kesehatan. Kemudian berbicara indeks pembangunan manusia. Ini kan memang harus ada pendekatan yang mungkin sebelumnya belum prioritas ke sana, di mana fokus banyak di infrastruktur atau yang di pembangunan fisik. Nah, ini saya ingin lebih menyoroti ke non fisik. Dan itulah
mungkin ada perbedaan sentuhan wanitanya yang perlu dirasakan oleh masyarakat Kota Solo ketika yang selama ini non sewu ya kalau kita melihat ya sebatas program yang diturunkan ke masyarakat, sosialisasi yang diturunkan ke masyarakat. Sedangkan yang ingin saya tawarkan justru bagaimana saya hadir di tengah mereka, bisa sebagai ibu, bisa sebagai kakak, bisa sebagai teman, sahabat gitu. Khususnya yang menjadi apa ya, boleh dibilang kunci dari pembangunan manusia itu kan dimulai dari keluarga. Betul sekali. Itu jadi ibu-ibu harus tangguh, keluarga ini juga harus kuat dalam membangun karakter generasi penerusnya, dan di sekolah sebagai institusi formal pun juga harus memiliki standar yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Jadi itu ya mungkin akan menjadi satu fokus panjenengan juga. Artinya memang ada hal-hal yang di luar fisiknya non itu fisik khususnya pembangunan manusia. Tapi kalau hari ini berbicara Kota Solo ini sudah sangat maju sekali, khususnya pembangunan dan kaitannya dengan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut panjenengan masih perlukah ketika Solo ini nanti juga kaitannya dengan pembangunan fisik? Atau mungkin panjenengan punya di luar yang jenengan sampaikan tadi ada sesuatu yang perlu diperbarui dari belusuan panjenengan hari ini kan mungkin sudah ada kulaan masalah kan biasanya. Betul, belanja masalah itu kan bisa jadi modal berharga juga. Betul. Apa ya panjenengan sudah lihat dari hari ini di Kota Solo, Mbak? Jadi yang saya sampaikan tadi bukan meninggalkan pembangunan fisik, tetapi kita lebih meratakan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat secara real. Di dalam perjalanannya saya juga melihat harapan-harapan ketika nanti banyak bangunan-bangunan baru yang sudah dibangun di Solo yang luar biasa menarik wisatawan, pendatang yang ada di Solo ini justru tidak merugikan masyarakat Solo itu sendiri. Contoh, misalnya ada satu bangunan Masjid Syekh Zayed gitu ya. Itu kan warga banyak yang ngeluh, Mbak sekarang jadi macet, parkirnya kurang dan lain sebagainya. Itu salah satu saja contoh. Jadi maksud saya adalah bagaimana bisa mensinergikan dari apa yang sudah dibangun ini diselesaikan dengan baik, tapi masyarakat Solo yang menerima manfaatnya. Misalnya ada banyak event nih di Solo setiap weekend. Ada konser, festival, macam-macam. Nah ini kalau bisa yang namanya UMKM juga bisa merasakan manfaatnya, yang namanya penyelenggara eventnya juga bisa dipercaya dan bisa semakin tinggi kualifikasinya untuk menyelenggarakan event skala nasional maupun internasional. Kemudian dari sisi masyarakat secara umum juga mendapatkan sebuah fasilitas maupun hiburan gitu ya, yang tentunya bisa meningkatkan yang namanya kepuasan di tingkat masyarakat. Jadi memang lebih pada jenengan sampaikan tadi bukan meninggalkan tetapi akan melanjutkan dan menambal mungkin ada kekurangan-kekurangan seperti apa. Betul, karena dari sistem tata kelola sebuah perkotaan ya, kalau kita berbicara pemimpin daerah itu kan ada di Indonesia ada kategorinya kota dan kabupaten. Betul. Itu pendekatannya juga berbeda. Saya menjadi pendamping desa wisata tuh udah bertahun-tahun, Mas. Jadi di Karanganyar karena UNSA juga berbatasan antara Solo sama Karanganyar juga, pendekatannya ketika kita ingin meningkatkan kondisi pariwisata di Kabupaten Karanganyar dan di Kota Solo itu sangat berbeda. Karena Solo lebih urban. Solo tidak bisa serta-merta kita gaungkan semua kampung kreatifnya menjadi kampung wisata. Ya, tapi harus dicari potensinya, apakah dia basicnya di sejarahnya atau di seni budayanya atau malah di produk lokalnya, di UMKM-nya. Jadi memang beda. Treatmentnya juga berbeda nanti. Iya, jadi saya menyampaikan ini ketika di beberapa wilayah yang saya belanja masalah tadi, itu lebih ke fenomena yang terjadi di wilayah masing-masing, bukan Mbak Astrid punya program ini tolong dijalankan di sini. Itu kan yang selama ini yang berjalan seperti itu. Tapi kalau yang saya ingin dapatkan masukan dari masyarakat adalah di sini ada produk apa Pak, ada apa namanya usaha apa Bu di tempat panjenengan yang mungkin bisa kita kembangkan. Nanti kalau ada UMKM kita sinergikan dengan adanya experience di situ, ada workshopnya untuk misalnya pendatang bisa datang ke sana, nggak cuma beli makanannya tapi juga bisa merasakan experience-nya. Artinya nanti ketika mungkin mereka itu taruhlah misal, oh ini kurang seperti ini kreativitasnya dan hal-hal yang terkendala dengan pemasaran atau apa, itu menjadi salah satu konsep jadi juga. Pembangunan kota prinsipnya adalah kerja bareng kita semua stakeholder ya, yang memang secara konsep itu bisa kita kenal dengan pentahelix ya.
Ya, yang mana ini sesuatu hal yang mungkin sudah umum kita dengar, tetapi pada kenyataannya yang saya jalankan ya sebagai Mbak Rektor ini sudah mencakup sebenarnya 4 nih Mas. Yang saat ini saya sudah yang pertama tentunya di bidang pendidikan tingginya, ya kan, di perguruan tingginya. Kemudian yang kedua, saya juga sering sekali berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman media dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan hal-hal yang menjadi tren di masyarakat, ngawal peradabannya ya. Kemudian dari sisi bisnis, bahkan sekarang saya tidak hanya mengembangkan bisnis tapi juga banyak memimpin organisasi-organisasi profesi khususnya di bidang bisnis sampai ke Jawa Tengah. Gitu. Jadi saya sekarang ketua CSB Jawa Tengah dan juga Kamar Entrepreneur Jawa Tengah. Jadi saya bisa membandingkan nggak cuma di Solo gitu kondisinya. Dan banyak organisasi-organisasi lain yang saya tekuni di Solo di bidang profesi ini ya, termasuk Kadin, HIPMI dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang keempat kaitannya dengan komunitas. Komunitas kan pemberdayaannya selama ini juga sudah saya tekuni, sudah saya dampingi dari berbagai bidang. Yang terakhir nih yang belum nih. Apa ini yang terakhir? Pemerintah. Pemerintah ya. Pemerintah. Makanya ketika nanti Mbak Rektor bisa masuk menggunakan lensa keempat ini, insya Allah apa yang dinamakan kolaborasi Pentahelix sudah komplit, sempurna kita aplikasikan. Dan ini pengen saya sinergikan semua Mas. Di jalur eksekutif atau pemerintah itu juga sangat kompleks sekali loh. Pertarungan dalam tanda kutip mungkin karena Solo itu kan juga tahu menjadi barometer politiknya di Indonesia juga. Artinya jenengan ketika melihat dari kacamata mungkin pileg kemarin seperti ini, besok akan seperti apa? Karena yang ngapunten, ini kota Solo ini akan di branding seperti apa dari sisi mungkin pandangan panjenengan itu, karena yang ngapunten ada banyak sekali pelaku ekonomi kreatif yang ada di kota Solo ini. Anak-anak muda juga perlu diberdayakan. Nah, apa yang coba panjenengan tawarkan untuk mereka? Iya, secara visi besar tentunya kita tidak jauh dari perspektif masyarakat terhadap kota Solo itu sendiri yang kita kenal dengan kota budaya dan kota perdagangan. Kan dua itu sebenarnya ya. Tapi kota budaya ini yang kita maksud adalah warisan atau aset-aset budaya mulai dari bangunan maupun tradisi ya, unggah-ungguh segala macam. Kan berarti ada tangible sama intangible aset ya yang ada di budaya. Ini harus kita bawa sampai nanti skala kota Solo ini yang semakin ke sini sangat cepat beradaptasi untuk menjadi kota metropolitan. Jadi bagaimana mengemas Solo ini menjadi kota budaya tapi modern. Itu visi besar saya. Gitu ya. Jadi tidak lepas dari anak-anak Solo itu masih bisa bahasa Jawa, masih seneng nari, bisa mainkan gamelan, tapi di satu sisi mereka juga nggak gaptek. Tidak ketinggalan dengan tidak teknologi ketinggalan dan tentunya siap menjadi kota AI juga, perkembangan teknologi informasinya juga menjadi pusat ya di berbagai kota di Indonesia. Solo ini juga termasuk kuat gitu ya. Kita punya Creative Hub, kita punya Solo Technopark ya, kita punya banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berskala internasional. Bahkan kemarin tuh saya nerima dari NASA Mas. Begitu ya. NASA itu ke Solo, nggak ke Jakarta. Malah ke Solo? Ya malah ke Solo. Apa yang mereka mungkin pelajari dari sini? Waktu itu NASA mensosialisasikan kegiatan yang mereka lakukan sebagai astronot, kegiatan-kegiatan untuk ke antariksa, tetapi lebih menekankan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh NASA itu diharapkan bisa diproduksi di negara-negara Asia, khususnya mereka kemarin kan berkunjung ke 4 negara termasuk Indonesia. Misalnya ya simple bajunya, sandal astronot, atau mungkin makanan-makanannya yang nanti dibawa ke luar angkasa, itu bisa kita produksi. Misalkan kalau yang di Solo itu yang paling terkenal, misal ini pecel misalnya dibawa ke luar angkasa itu kan juga ya harus melibatkan perguruan tinggi. Makanya kemarin saya mewakili perguruan tinggi untuk nanti di situ diriset, dibuat penelitiannya, kemudian inovasinya apa dan seterusnya. Maka tadi saya bilang Pentahelix itu tadi itu sangat penting Mas Heru, karena apapun kebijakannya nanti semua harus berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Baru kita teliti, kemudian kita ujikan, dan perlu juga adanya
kalau kita kenal dengan MONEV ya, monitoring evaluation. Karena jangan sampai kita udah bangun udah selesai. Gitu. Tinggal aja kan. Ya, kan yang paling berat maintenance ya, betul. Perawatan setelah pembangunan itu. Iya. Mau diapakan dan bagaimana? Dan cost setelah itu harus bagaimana cara menutupnya kan gitu betul, kan, dengan sekali. mendatangkan tamu, mendatangkan pengunjung dan seterusnya untuk bisa tetap terjaga bangunan yang sudah bagus. Artinya ruang-ruang itu nanti untuk pengembangan kreativitas, taruhlah misal seperti Gen Z, milenial dan lainnya juga akan sangat terbuka. Sangat-sangat terbuka. Justru ekonomi kreatif ini menjadi salah satu wilayah mereka sebenarnya. Generator kalau bagi saya. Karena apa? Ya selain teman-teman muda, Gen Z, budayawan, seniman di Solo, ini kan yang penggerak ekonomi kreatif terbesar. Industri-industri di dalamnya banyak sekali, Mas. Ya kan, ada industri film, industri musik. Ya teman-teman musisi itu pasti udah nggak sabar juga. Ya jangan artis-artis yang luar negeri atau dari nasional aja yang main gitu kan. Mereka harus sering dikasih panggung untuk bisa menampilkan karya-karya yang terbaik. Ya khas Solo itu juga harus yang ditonjolkan kan. Ya, syukur-syukur nanti yang mulai dari Solo ini bisa ke nasional, bisa ke internasional. Oke. Mbak yang ngapunten, ini agak sensitif juga tuh. Saya kalau tanya sensitif artinya sensitif politik kan itu. Panjenengan perempuan di kota Solo itu kan belum pernah ada pemain perempuan. Artinya apakah hari ini panjenengan juga sudah mampu diterima oleh banyak kalangan atau seperti ada hambatan-hambatan yang pingin dalam tanda kutip mengganjal panjenengan? Karena ini ngapunten, Solo bukan ranahnya untuk perempuan dan lain sebagainya. Serangan-serangan secara personal atau apa itu adakah? Saya sudah melewati itu bertahun-tahun ya. Jadi kalau khusus untuk Pilwalkot ini kalau masih ada yang mengangkat isu gender nggak ngaruh ke saya. Nggak ngaruh ya. Karena saya mau fokus pada apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi program saya untuk pembangunan Solo. Begitu. Jadi kalau misalnya masih mengangkat itu, mohon maaf itu menghabiskan tenaga saja. Menghabiskan energi mereka saja benar. Jadi kalau memang belum diterima, monggo nanti bisa menggunakan pertimbangannya sendiri untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria mereka, tetapi harus dipahami bahwa Mbak Astrid ini bukan hanya mengangkat bahwa aku perempuan aku bisa, tetapi adalah saya bagian dari masyarakat Solo yang ingin ikut membangun kota Solo. Gitu. Jadi tidak ada gender issue-nya. Yang diserangkan biasanya kata-kata kan seperti itu kalau di tempat monggo itu kan perempuan. Perspektif masing-masing. Karena sampai sejauh ini pun saya berjalan juga tidak mungkin kalau tidak direstui oleh suami saya. Iya, artinya kan ora guru mlaku karepe dhewe kan seperti itu. Jadi tetap kita harus menyelesaikan apa yang menjadi kodrat kita sebagai wanita, yaitu istri dan ibu di rumah. Saya punya anak 2, Mas, di rumah. Iya. Dan semua sudah saya komunikasikan bagaimana peran saya yang sebelumnya juga sibuk tetapi sebagai rektor ini harus bertransisi nanti berpikir untuk melayani semua masyarakat di Kota Solo, dan alhamdulillah keluarga bisa menerima itu dan mendukung. Loh, yang ngapunten, ketika panjenengan nanti terpilih, taruh misalnya jadi pemimpin Kota Solo, berarti kan jenengan harus meninggalkan kampus ini. Diwariskan siapa nih? Atau masih boleh nggak sih kan jenengan tetap merangkap jabatan itu kan? Nggak mungkin juga. Kalau di aturan sepengetahuan saya memang yang harus ditinggalkan ketika kita menjadi PNS ya. Saya swasta, jadi saya bukan PNS. Jadi saya masih boleh menjalankan jabatan saya sebagai rektor, namun mungkin etisnya kan memang ada cuti dulu. Tetapi kalau dilantik, kalau sudah dilantik itu baru memang harus mundur, tidak boleh double jabatan. Berarti nanti ada lowongan itu. Bilang sama Mbak Astrid, saya mau mendaftar rektor. Boleh, gitu ya, jadi setelah Pilwalkot nanti ada pemilihan rektor Unsa gitu ya. Iya, ada pemilihan itu dan itu lebih gayeng nanti. Nggak apa-apa ada kampanye. Jadi ada berita lagi ya setelah itu ya. Tapi ngomong-ngomong sampai hari ini ngapunten, panjenengan komunikasi dengan partai politik sejauh ini kita sudah mendengar ada beberapa partai yang sudah dalam tanda kutip mencatat nama panjenengan untuk nanti maju, mendapatkan amanah untuk maju itu. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Mbak? Rekomendasi? Ini kan memang minggu-minggu menuju rekomendasi turun dari DPP. Alhamdulillah sejak Mei pada waktu itu sampai dengan pergerakan saya sekarang masih terjalin secara intensif. Komunikasi saya ke seluruh ketum parpol yang mengusung saya.
Kemudian di perjalanannya dinamika itu biasa ya. Biasa sekali. Ada yang masih ingin masuk juga, ada yang mendaftar juga selain saya. Itu ya saya anggap sebagai proses yang natural. Iya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah saya masih optimis bahwa saya bisa menjadi figur yang bisa diterima dari berbagai kalangan. Karena tidak hanya Solo kota yang heterogen ya. Iya. Solo kota toleransi juga, tetapi parpol ini kan memiliki ideologi yang beragam, memiliki idealisme yang berbeda-beda dan karena saya memegang prinsip bahwa tadi ya nggak Kelly tadi ya, saya ingin memajukan Indonesia secara global, saya mengawal teman-teman muda ini untuk menjadi generasi emas, kemudian menjaga Pancasila ini tetap kuat. Saya kira seluruh parpol yang saya ajak bicara bisa menerima dengan baik dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga baik sampai akhirnya saya dipercaya untuk mendapatkan rekom itu. Ada berapa partai, Mbak? Sampai Insya Allah harapannya kalau koalisi besar nanti ada 6 parpol. Ada 6 parpol ya. Ini jenengan yang parlemen ya, yang parlemen kemarin malah sudah diusung 6 parpol saya. 6 parpol. Jadi total 12. Ada 12 partai ya, luar biasa ini. Kalau nanti Insya Allah amanahnya ke saya. Siap, Ini kabar-kabarnya jenengan juga akan berpasangan dengan pemimpin Puramangkunegaran Gusti Bre. Nah ini kemarin saya dengar, loh Mbak Astrid itu kan nyalon wali kota. Kok ini kurung-kurung jadi wali itu? Ini bagaimana ceritanya seperti apa ini Mbak? Jenengan digambarkan atau diisukan seperti itu. Oh Mbak Astrid udah jadi wali kota tapi pendampingnya Mas Bre kan itu. Iya karena dari awal saya kan sebenarnya tidak harus 1 atau 2 ya. Pada waktu awal saya kan siap menjadi pemimpin kota Solo. Betul. Dan perjalanannya alhamdulillah banyak yang mendorong saya menjadi AD1. Semangat menjadi AD1 tetap harus saya sampaikan ke masyarakat. Saya daftar juga ke Gerindra, PSI, PKB semua saya sebagai AD1. Dan ketika syarat untuk mengangkat calon wali kota, wakil wali kota ini kan memang harus minimal 20% ya, minimal 20% yaitu 9 kursi. Betul. Yang harus mengangkat 1 calon. Jadi pada waktu itu memang harus terjadi koalisi dulu. Nah koalisi yang awal mengusung saya kan memang Gerindra PSI pada waktu awal itu sudah cukup karena 10 kursi. Tetapi perjalanannya dinamika tadi yang saya sampaikan memang terbentuklah koalisi besar yang terdiri dari 6 parpol. Mudah-mudahan ya tidak ada yang bergeser lagi. Ya. Dan intinya dari yang sudah terbentuk koalisi ini sama-sama sepakat mengusung Kanjeng Gusti Bre Mangkunegoro 10 untuk menjadi AD1. Dan saya menghormati apapun keputusan dari koalisi, menghormati semua keputusan dari pimpinan parpol. Jadi kalau memang saya masih dianggap dan layak mendampingi Kanjeng Gusti Bre matur nuwun. Gitu. Tapi enggak masalah juga ketika panjangan nanti. Enggak masalah karena itu tadi saya memiliki visi mudah-mudahan nanti juga sama dengan Kanjeng Gusti Bre. Iya. Oh, jadi memang hari ini tinggal menunggu goalnya saja, mudah-mudahan bisa jalanan itu. Insya Allah. Dan itu pun juga masih bersejarah kok Mas. Dari dulu juga belum ada wakil wali kota perempuan. Iya, kan tetap menciptakan sejarah ketika panjangan nanti tetap duduk di eksekutif itu ya. Kalau mungkin ini kita kembali lagi kita berandai-andai. Panjenengan, saya belum tahu persis beliaunya Gusti Bre atau panjenengan. Sama-sama tidak punya basic di pemerintahan. Iya kan? Iya. Artinya ketika Nyun Ngapunten Solo ini dikenal dengan kandang banteng yorotuk galak, tensi politiknya agak tinggi juga. Ketika nanti panjenengan baik kok nggak galak. Jangan dipancing-pancing gitu. Nah itu nanti seperti apa ketika menghadapi situasi politik seperti yang saya sampaikan, dinamis sekali sebenarnya politik itu kan. Secara real memang melawan PDIP nanti. Iya, saya mindset saya nggak seperti itu Mas. Gitu secara prinsip saya memang belum pernah di pemerintahan. Mungkin Kanjeng Gusti Bre juga belum pernah di pemerintahan. Betul. Tapi kami adalah pemimpin di wilayah masing-masing. Kalau Kanjeng Gusti Bre selama ini sudah memerintah menjadi pemimpin di lingkungan Keraton Mangkunegaran. Saya juga di perguruan tinggi. Secara prinsip leadership saya pikir juga hampir sama. Ketika kita memiliki visi dan harus diturunkan ke semua yang ada di bawah kita, bagaimana menggerakkan semua orang dalam satu hal yang bersamaan. Gitu ya, satu visi besar. Saya kira itu sama, hanya saja nanti yang perlu kami diskusikan adalah tentunya
bagaimana nanti bisa menjalin komunikasi yang baik ya dengan seluruh kalangan, tidak hanya parpol, tapi juga seluruh elemen masyarakat di Solo. Walaupun ya kita tahu ini adalah suatu babak baru ya, suatu periode baru di mana yang selama ini didominasi oleh PDIP tadi disampaikan, karena memang sebelumnya ya pada kenyataannya selama ini memang didominasi oleh teman-teman PDIP gitu. Jadi saya tidak akan berpikir jauh ke bagaimana nanti takut atau sebenarnya bukan. Saya malah justru ingin nanti bagaimana membuka komunikasi yang baik, bisa duduk bersama, kemudian keinginan masing-masing ini bisa kita fasilitasi. Itulah fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin dan pemerintah untuk merangkul semua pihak demi masyarakat kan. Artinya ya kandang banteng, tapi ketika nanti sudah ada pilihannya kan sudah berbeda lagi ya. Iya, nanti masyarakat yang memilih. Siap Ji, matur nuwun sekali lagi Mbak Astrid atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri pada pertemuan siang hari ini, mungkin saya boleh minta closing statement dari panjenengan Mbak Astrid. Ya, khusus untuk masyarakat Solo. Terima kasih selama ini sudah memberikan dukungan, doa, support, dan tangan terbuka untuk saya ketika saya memiliki niat baik untuk ikut membangun Kota Solo melalui proses pilkada ini. Saya mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apa yang saya perjuangkan dan teman-teman rasakan semuanya bisa dirasakan juga oleh para petinggi parpol, karena alhamdulillah nama saya sudah diusung ke pusat. Untuk minggu-minggu ini semoga dalam pertimbangan beliau bisa mempertimbangkan saya menjadi perwakilan atau diusung menjadi calon wali kota maupun wakil wali kota di Kota Solo, sehingga nanti kita bisa bersama-sama membangun Kota Solo untuk lebih maju dan lebih sejahtera. Niku mawon Mas, matur nuwun. Siap, matur nuwun sekali Mbak Astrid. Bersama-sama membangun Kota Solo biar lebih maju. Kata kuncinya di situ. Matur suwun sekali lagi atas kerawuhan dan kehadiran panjenengan. Sebelum kita akhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mengutip kata-kata bijak dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dalam politik, jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria. Tetapi jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah pada seorang wanita. Terima kasih, bersama saya Om Heru di Rasan. Salam.